Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa kita harus hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, harus menjadi inspirasi. Hari ini hari yang sangat istimewa, karena kita merayakan Hari Raya Natal, kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia, yang sebetulnya sudah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya. Kelahiran Yesus Kristus ini memang menarik karena tokoh satu-satunya menurut saya yang diramalkan kehadirannya sampai berabad-abad, ya dia ini, beliau ini. Dan hari ini kita merayakannya. Hanya memang ketika kita merayakan dan merenungkan, kita kadang-kadang terkejut atau tak menduga tokoh yang begitu besar yang diramalkan jauh sebelumnya ternyata hadir dan lahir dalam kesederhanaan. Terlalu sederhana malahan. Seperti digambarkan oleh para gembala yang mendapatkan warta dari para malaikat, lalu mereka bergegas ke Bethlehem, dan yang mereka temukan hanyalah bayi bersama ibunya dan bapaknya dalam kesederhanaan. Mengejutkan sekali. Cara bercanda Tuhan itu menurut saya mengejutkan. Allah yang menjadi manusia itu lahir dalam kesederhanaan. Tapi di situ sebetulnya Tuhan ingin membuka mata hati kita. Kita diminta kembali hidup dalam kesederhanaan. Karena ketika segalanya sederhana, maka kemudian kita bisa melihat dengan jelas apa yang sebetulnya sungguh-sungguh perlu. Penting untuk keselamatan kita. Gambaran bayi, ibunya, dan bapaknya adalah gambaran cita-cita kita semua. Kita bisa memilih salah satu dari tokoh dalam gambaran itu atau ketiga-tiganya. Kita bisa menjadi seorang bayi di antara dua orang tua yang sangat mengasihi. Pasti kita akan hidup dalam kedamaian, ketenangan, dan keselamatan. Pasti. Bayi mungil itu di antara orang tuanya sungguh-sungguh mendapatkan perhatian maksimum. Maka kita bisa memilih hidup sebagai bayi kecil di dalam tangan Tuhan. Dan tentu kita akan hidup dalam kedamaian. Atau bisa kita memilih menjadi seorang ibu seperti Bunda Maria yang taat setia melaksanakan kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dengan prinsip hidup seperti ini, tentu kita bisa hidup dalam ketenangan, kedamaian, syukur, dan iman. Karena kita percaya sepenuhnya, mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu dengan ikhlas. Kita bisa memilih cara hidup seperti ini. Atau bisa memilih cara hidup Yosef, bapaknya, yang tanpa kata, mencintai dengan tindakan. Dia bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Memastikan bahwa istri dan anaknya dicintai. Tidak pernah banyak kata-kata, dan karena itu berarti juga tidak menyalahkan. Dan memang seperti itu seharusnya sebagai pria sejati. Tidak menyalahkan siapa-siapa karena dia yang bertanggung jawab. Dan itu yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Menjaga dan memastikan bahwa bayi Yesus dan ibundanya aman, terlindungi, dicintai. Ketika kita melihat bayi dan orang tuanya yang penuh kasih,
kita melihat kehadiran Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Maka mengasihi itu berarti menghadirkan Tuhan. Dan karena itu, Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk menyatakan bahwa Dia selalu bersama kita. Immanuel. Maka ketika kita mengasihi, Immanuel. Immanuel adalah ketika kasih menjadi pusat hidup kita. Di situ ada Bunda Maria, Santo Yosef, dan Yesus yang adalah kasih. Sang kasih. Sang Allah sendiri, yang tampak dalam kesempurnaan kasih, yaitu seorang bayi kecil. Bayi kecil itu bisa meruntuhkan arogansi, atau kekuatan, atau kejahatan, apapun juga. Pernah ada sebuah kisah yang bisa menyatukan penjahat besar, politikus kejam, dan juga pejuang yang keras, justru adalah bayi mungil di tengah-tengah mereka. Dalam ketakberdayaan itulah ia, sang bayi, memancing munculnya kasih untuk bisa dilimpahkan kepadanya. Dan kalau kita bisa menjadi bayi mungil yang selalu menarik yang terbaik, yaitu kasih dari hati setiap orang, kita sungguh-sungguh hadir sebagai kesempurnaan kehadiran Tuhan sendiri. Maka kita bisa bersyukur karena justru kehidupan yang menakjubkan itu justru ada dalam kesederhanaan, cinta, keluarga yang murni dan sederhana. Ketika saling mengasihi, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita. Dan kasih itu adalah kehadiran Tuhan sendiri, yang memberkati, yang melindungi, yang memimpin, yang juga menyelamatkan. Karena kekuatan Tuhan sendiri, kasih menjadi sangat powerful. Bisa mengalahkan kebencian dengan pengampunan, bisa menyembuhkan sakit hati dengan penerimaan dan keikhlasan, serta mengampuni. Bahkan bisa mengalahkan kematian. Ketika kita mengasihi, kita abadi. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita bergegas ke Bethlehem, memasuki hati kita, dan menemukan kehadiran Tuhan dalam kesederhanaan yang ada di dasar lubuk hati kita. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan sebagai kasih. Sejak awal, sekarang, selama-lamanya. You are love. We are love. God is love. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.